Hai guys, kita ketemu lagi di Praktikum Microbiology. Kali ini adalah pewarnaan pada bakteri tahan asam. Tujuannya adalah untuk mengetahui the difference of acid fast and non-acid fast. Okay guys, let's start this video with the definition of fast acid. Jenis bakteri ini adalah jenis bakteri yang tidak dapat diwarnai dengan pewarnaan lain biasa kecuali dengan fenol dan juga dengan pemanasan. Ciri-ciri bakteri tahan asam. Yang pertama adalah memiliki rantai karbon yang panjang, C-nya itu bisa 8-95, kemudian sel wall-nya itu tebal, terdiri lapisan lilin dan asam lemak mikolat, bahkan si lipidnya itu mencapai 60% dari berat dinding sel, dan membuat si dinding sangat permeabel sehingga tidak bisa diwarnai dengan pewarnaan lilin biasa. Dan yang paling penting adalah BTA ini bersifat patogen. Pewarnaan BTA kita gunakan pewarna Ziehl-Neelsen. Di sini ada 3 pewarna yang akan kita gunakan, yaitu Ziehl-Neelsen A, B, and C. Yang pewarna Ziehl-Neelsen A itu sebagai primary stain, isinya carbonyl fusion, that is typo. Dan pewarna Ziehl-Neelsen B sebagai decalizer, isinya asam alkohol. Dan yang C yaitu counter stain, berisi methylene blue. Next, kita masuk ke equipment and materials yang akan kita gunakan. Ada microscope, terus also spiritus and Bunsen, pipette, dia glass and object glass. Dengan materialnya ada 2 sampel, Bacillus and Streptococcus, dan juga ada pewarna Ziehl-Neelsen. Aquadesnya ketinggalan guys. Kita masuk ke cara kerja dari praktikum ini. Yang pertama adalah kita lakukan sapuan sampel, yaitu jarum osa kita bakar sampai membara. Habis itu digunakan untuk mengambil sampel, tapi didinginkan dahulu. Terus sampelnya disapukan ke object glass, dilakukan fiksasi secara merata atau pembakaran di atas bunsen. For the first, kita teteskan pewarna Ziehl-Neelsen A ke kaca preparat, kemudian dipanaskan sampai menguap, but jangan sampai mendidih. Ditunggu 5 menit, kemudian dibilas dengan aquades. Lalu kita teteskan Ziehl-Neelsen B, ditunggu hingga setengah menit, lalu dibilas dengan aquades lagi. Yang terakhir adalah diteteskan Ziehl-Neelsen C, ditunggu 1 menit, lalu dibilas dengan aquades, dikeringkan dengan tisu. After that, kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop dengan perbesaran lensa objektif 100 kali. And don't forget to add immersion oil untuk mempermudah pengamatan. Let's get started for pembahasan. Yang pertama, we have to know the difference of acid fast and non-acid fast setelah terjadi pewarnaan. Tadi kita udah mengetahui kalau ada proses fiksasi atau pemanasan yang berfungsi untuk melebarkan pori-pori si acid fast ini. Lalu primary stain-nya akan terserap oleh sel, lalu di acid fast akan langsung menutup. Tetapi di non-acid fast berbeda, dia tidak akan menutup sehingga dapat tercuci oleh alkohol. Dan ketika diberi pewarna methylene blue, si sel-selnya akan menyerap kembali warna dari methylene blue. So, maka dari itu, pewarnaan bakteri menggunakan Ziehl-Neelsen ini dapat menggolongkan bakteri menjadi 2, yaitu acid fast yang berwarna merah dan non-acid fast yang berwarna blue. Bacillus subtilis, hasil mikroskopisnya background berwarna blue and fast color is red, dan shape-nya itu bacil. Untuk klasifikasinya udah aku tulisin, susunannya berpasangan membentuk rantai. Bakteri Bacillus memiliki panjang 0,5 sampai 2,5 kali 1,2 sampai 10 mikrometer, dan dia tersusun atas peptidoglycan. Okay, the next is Streptococcus. Jadi fast colornya itu red dan backgroundnya ada bercak blue, ada white-nya juga, shape-nya coccus. Untuk klasifikasi udah aku tulis ya di situ.
So, Streptococcus tersusun berpasangan atau dalam bentuk rantai dan semua spesiesnya non-motile, non-spora dan juga fakultatif anaerob. Oh ya, tadi juga yang Bacillus fakultatif anaerob juga. Dia penyebab penyakit pneumonia, meningitis, sampai endokarditis. Biasa ditemukan di yogurt dan juga keju. Kesimpulannya, bakteri tahan asam berwarna merah. Sekian video dari Imrona. Thank you for watching.